lagi sebenarnya kan Gus, untuk anak saya. Dia ini kan sebenarnya punya, kalau saya katakan kan saya kan juga orang awam Gus ya. Saya orang nggak tahu apa-apa. Dia itu mulai ada kendala masalah menurut saya itu ya agak abnormal gitu Gus ya. Itu mulai kelas 5 Gus. Jadi dia itu seakan-akan mulai semenjak kelas 6 sampai sekarang itu kayak orang itu melihat dia itu kayak nggak suka gitu. Dia nggak punya teman sama sekali. Ya, semenjak itu sudah kita dari pengobatan kemana-mana. Saya sempat mohon maaf mendatangkan spiritual waktu itu ya kan terasa bingung juga Gus ya spiritual. Terus saya itu yang agak sedikit down itu ketika adalah salah satu spiritual itu bilang ke saya, sudah sampean nggak usah nyari lagi, kayaknya nggak bisa, sulit kayak gitu, nanti akan sembuh sendiri. Tapi waktu itu saya berpikir nggak mungkin penyakit atau orang sakit nggak bisa diobati. Karena gini, awal kali pertama dia itu down, yang sedon-donnya itu kan kelas 5 menuju kelas 4 itu sampai ini pembulian berat. Sama 3 orang itu ya sambil mengigau panas tuh seminggu itu. Waktu itu karena dia itu contoh, dia ngerjakan soal ujian, kalau dia nggak nganu itu diajar 3 orang, tahu-taunya dia sudah sakit seperti itu, sehingga dia down mental sampai SMP, sampai SMA, sampai sekarang. Bahkan di SMP itu saya pernah datang ke BP gara-gara dia dibilang gendeng-gendeng gitu. Yang sabar. Semuanya sudah menjadi takdir Allah, kehendak Allah. Jadi penting kita itu membersihkan hati, membersihkan pikiran dengan dzikirullah. Nanti apa yang akan terjadi itu kita tahu. Kalau memang ini takdir Allah memang harus terjadi ya nggak apa-apa. Yang penting kita sabar. Tahu itu bukan berarti kita terus menghindar, bukan. Tapi kita menyadari kalau itu memang salah kita, terus kita sadar. Memang iya ada gangguan, tapi kan jalur gangguan itu macam-macam. Ada gangguan karena tempat, ada gangguan karena nasab, ada gangguan karena sihir, karena ain, ada juga karena psikis. Lah, kalau ini kan masuknya kan ke psikis. Ya pantesan saja spiritual dukun yang sampean undang bilang nggak bisa. Karena memang bukan jalurnya. Jalurnya ini nanti bisanya diterapi dengan semuanya 3:30 mandi. Jam 1 malam sampai bangun dulu, sholat taubat, sampai sholat hajat, terus minta ampun sama Allah, minta tolong sama Allah untuk anaknya bisa lebih kuat, bisa sehat. Terus air wudhu ini ditampung, ditaruh di tempat terbuka. Kalau nggak ada air wudhu, air masjid, taruh di tempat terbuka, diembun-embunkan. Nanti 3:30 pagi untuk mandi si cantik ini. Ya ini kita pentingnya ngobrol sama anak itu. Kita penting ngobrol, nak di sekolah tadi gimana, teman-temannya gimana. Saya sering ngobrol kayak gitu sama anak saya. Anak saya kadang cerita gini loh ya, ya. Karena kadang-kadang anak ini diancam, kadang apa gitu, nggak, kita sebagai orang tua itu kecolongan gitu. Itu. Siapa nama? Isnem. Bahasa Inggrisnya siapa nama Isnem kan? My Isnem. Oh. Jenenge sama sinten? Raijo. Dah. Gendong mau gendong. Gendong mau dak. Ya Allah, ayo kerja. Itu dia. Dia ke kacamata ini. Gendong ya. Oh, sekarang gendong kamu. Pamannya. Ya Allah. Segede Pak Rahman ya. Ya Allah, ya Allah. Kolis. My is name Kolis. Is good? Yes. Apa is good Pak Rahman? Ya is good ya. Apa is good?
good ya baik. Bagus. Bagus, baik. Bagus sekali. Bagus sekali lah. Macam iya Pak RT bagus sekali. Iya. Kasihan. Tete. Saya nggak pernah mandi. Ya biasanya mandi mau cuma keramas yang nggak mau sekarang mandi udah mau. Emang di Singapura nggak boleh mandi ya? Ya mandi, nggak cuma kan di sekolah kan cuma langsung aja mungkin sekolah. Ya Allah. Mau makan itu gak susahnya ya Allah, suruh makan. Tapi kalau anu ngobrol senang dia, ngomong senang. Kalau dari kandung itu gimana? Kalau ditanya gimana? Sebelumnya Pak gitu. Tak banyak cakap lah. Iya. Aduh juga. Kalau Singapura kalau suka kayak gitu. Mau balik Singapura. Emang lebih enak di Singapura daripada di Indonesia? Lis, enak di Indonesia lah Lis. Alis, you understand or not? Enak Indonesia Singapura. You understand now? Artinya Alis? enak di Indonesia lah ya. Enak di Indonesia lah. Sikis loh ini. Ya, ini. Kalau itu dia namanya. Apa memang di kehidupan di Singapura itu, mohon maaf, orang tua tidak begitu dekat dengan anak apa memang? Ya kalau ini. Soalnya dia dari kecil di tempat pendidikan. Walah, lah terus kasih sayang orang tua gimana? Pagi sampai sore jam 7 dari jam 7 sampai jam 7. Tapi kasih sayang orang tuanya gimana? Ya tak ada lah. Di Singapura kan lebih diutamakan kerja lah. Enak di Indonesia. Kalau tak kerja ya tak makan. Indonesia masih santai-santai. Indonesia nggak kerja setahun pun makan masih ada. Jadi ini anak pagi-pagi kalaupun masih tidur, kalau emaknya udah mau berangkat kerja ya dia sambil tidur dibawa sama baju selimut tempat bawaan nanti di sekolah, baru diurus di sekolah di penitipan. Nanti pulang-pulang lagi, kalau emaknya pulang baru dijemput. Udah itu emaknya capek, emaknya di kamar, nah dia main HP. Jadi memang makanya dia caper. Masih mending di Malaysia ya daripada di Singapura ya? Iya, Malaysia, kalau Malaysia hampir sama dengan Indonesia. Kalau Indonesia. Malaysia masih banyak kampungnya, Bang. Iya. Singapura nggak ada. Saya nggak jadi pindah ke Singapura. Kalau gitu. Anak saya aja tak mau dia tinggal di Singapura. Kalau gitu saya nggak mau di Singapura. Gitu kemarin saya mau pindah ke Singapura. Jadi ya. Jadi kalau kayak gitu. Pak RT udah ngurus surat-suratnya. Udah tak batalin lagi. Cancel aja. Mau anak aku di Singapura. Jadi surat itu gimana Pak RT? Apanya? Surat-suratnya gimana? Udah tak urus. Udah dibatalin aja. Tak batalin. Tak cancel semua. Bagus. Tapi Kalis ngerasa nyaman di Malaysia ya beliau. Ini Singapura. lebih nyaman di Singapura. Masih baru ada sebulan di sini. Dia di Singapura kan bebas Pak. Di rumah kan paling kalau tak ya sendiri. Kalau itu ada pamannya kan yang itu. Tapi kalau pamannya keluar ya dia sendiri di rumah. Ya Allah, kayak gitu loh. Orang luar negeri gitu kok bangga ya dengan kehidupan seperti itu ya. Kita kan bangga kalau dekat sama orang tua ya, dekat sama anak itu. Apanya dibanggain dari negara maju ya kalau gitu ya. Hidupnya kayak lolo gua-gua gitu. Mereka kan nggak ada itu Bang. Kayak Indonesia kan ada penghasilan bumi, kayak minyak apa. Sana kan nggak ada. Soalnya kan dari rakyatnya pajak. Kalau tak kerja Mending kamu jadi orang Indonesia aja kamu. Siapa itu namanya? Ramadan. Oh, Iya dia tak mau, dari kemarin minta dicabut, tak mau jadi warga negara. daripada jadi orang luar negeri, nggak ada enak Indonesia ya, kalian Taiban ya. Mending Indonesia, Malaysia, mending Mas ya. Malaysia masih mending. Kan Malaysia kan masih kurang lebih sama dengan Indonesia.
Al-Fatihah. Kayak gini loh, kasihan bener loh. Jadi pendiam loh, pendiam terus kayak nggak bisa komunikasi ya, kayak nggak bisa berkomunikasi itu loh. Besar sama orang kan kayak nggak bisa toh. Dia kalau pertama jumpa Pak, misalkan udah lama nih, seminggu aja tak jumpa dia matung. Kalau jumpa misalnya sama saya atau sama neneknya, matung diam gitu, tak gerak. Nanti kalau dipeluk apa udah mulai agak ini, baru dia Saya baru kali ini loh meluk orang luar negeri, anak kecil. Ngerasa kayak gimana ya? Gimana gitu perasaan saya itu. Iya, nggak kayak anak Indonesia kan umek kan. Gini gitu kan interaksi kan. Diem aja itu. Kasihan ya. Pas kebetulan juga sih anaknya, nggak semua gini sih. Pas kebetulan anaknya ya kurang ini. Dia pengen cari kawan, cuman ngomongnya belum ngerti. Jadi mau cari kawannya di mana? Jadi apa? Cari kawan, Cari kawan. cari teman. Makanya kan belum kasih dengan Indonesia. Dia ngomong bahasa desa belum bisa. Sekarang udah agak bisa, udah agak ngerti, Basic lah. bisa sedikit-sedikit. Jadi nggak tahu. Terus kalau disuruh sekarang mau diajak ngomong bahasa Indonesia nyambung, tapi dia masih susah ngucapin. Sianya berarti ya. Per. Kamu ada Singapura jadi gini kamu Per. Ini katanya pulang dari pondok, Ibaratnya malah mau kehidupan makan. sana sama situ sangat Jauh beda. Dia mungkin kaget. Itu kamu betah loh di Singapura lama kamu. Biasa. Biasa mah biasa dulu kan. Ya kalau ngerti. Nggih, pripun monggo. Nggih, sakjane kula nggih matur nuwun bangun sampun diterangkan mriki supaya panggonan istirahat nggih. Niki sebenarnya Gus untuk anak saya. Terus anak saya ini kan ini kalau apa Dok ya? Nggih. Anak saya ini kan sekarang kelas 2 MA, nggih, aliyah. Tempe ya. SMA kelas 2, dan dia ini kan sebenarnya punya, kalau saya katakan saya kan juga orang awam Gus ya, saya orang nggak tahu apa-apa. Dia itu mulai ada kendala masalah menurut saya itu ya nggak abnormal gitu Gus ya, itu mulai kelas 5 Gus. Kelas 5 itu waktu itu Abnormalnya gimana? tiba-tiba waktu itu saya ingat betul itu waktu itu dia sore itu dia nggak mau masuk rumah. Sekarang Jadi, gimana sekarang? sekarang itu maaf ya nggak apa-apa ya. Jadi dia itu seakan-akan mulai semenjak kelas 6 sampai sekarang itu kayak orang itu melihat dia itu kayak nggak suka gitu. Dia nggak punya teman sama sekali. Dijauhi teman-temannya. Saya sampai bingung. Nggak apa-apa. Oke. Kalau ibaratnya gini, Namanya siapa sayang? Tata. Nama lengkapnya siapa? lengkap ya. Al-Fatihah. Awal-awalnya kelas 5 tadi kenapa Pak? Kados nggak jadi sih kesurupan rasanya tuh. Soalnya pernah jam 5 itu mintanya ke lapangan, pengen jalan terus gitu. Tak suruh masuk rumah nggak mau. Ya semenjak itu sudah kita cari pengobatan di mana-mana. Saya sempat mohon maaf mendatangkan spiritual waktu itu ya kan, saya bingung juga Gus ya spiritual ke rumah. Terus saya itu yang agak sedikit down itu ketika adalah salah satu spiritual itu bilang ke saya, sudah sampean nggak usah nyari lagi, kayaknya nggak bisa, sulit karena gitu, nanti akan sembuh sendiri. Tapi waktu itu saya berpikir nggak mungkin penyakit atau orang sakit nggak bisa diobati gitu. Dan pernah saya itu waktu itu ya, semenjak beliau itu bilang seperti itu, saya punya keinginan Gus, 4-5 tahun yang lalu ketika saya menjadi subscriber jenengan ya, pertama kali mungkin saya waktu 6 tahun yang lalu. Jadi saya akan cari jalan terakhir saya waktu itu
jenengan ketika nanti jalan terakhir ini nggak bisa, mungkin saya kan selama ini saya sudah putus asa Gus untuk ke Kulon. Saya harus gimana gitu. Jadi mudah-mudahan ya dengan saya kesini menemukan jalan agar saya kasihan karena kehidupan dia ini kan masih panjang gitu. Nggih, mohon izin tanya. Nggih. Selain ke paranormal, Nggih. ke peruqyah, ke kiai, ke ustadz, pernah ke psikolog nggak? Nate. Gimana kata psikolog? Psikolog itu nggih normal saja kayaknya. Nggak, yang disampaikan psikolognya apa? Itu sebenarnya kan pernah dicek kebanyakan ya. Ya cuma dikasih obat itu aja. Berarti cuman nggak dampingi waktu ke psikolog itu? Saya dampingi. Iya kan ada yang disampaikan dari psikolog itu. Apakah ini tendensinya apa? Kan ada beberapa hal yang biasanya disampaikan. Nah. Oh ini gangguannya seperti ini, mentalkah apakah gitu? Enggak, yang jelas mental. Mentalnya kenapa? Biasanya ada penjelasan. Gini awalnya gini. Enggak, dari psikolognya yang saya tanyakan. Dari psikolognya. Apakah kena belajar yang full? Apa yang Betul. dijelaskan psikolog itu? Karena gini awal kali pertama dia itu down, yang sedon-donnya itu kan kelas 5 menuju kelas 4 itu sampai ini pembulian berat Gus. Oh, bukan pembulian. Sampai sama 3 orang itu ya sampai mengigau panas tuh seminggu itu. Waktu itu karena dia itu contoh dia ngerjakan soal ujian itu kalau dia nggak nganu itu diajar 3 orang itu sampai dia, tapi dia kan orangnya pendiam, dia nggak mau curhat ke orang tua. Tahu-taunya dia sudah sakit seperti itu sehingga dia down mental sampai SMP sampai SMA sampai sekarang. Bahkan di SMP itu saya pernah datang ke BP gara-gara dia dibilang gendeng-gendeng gitu. Sampai dia itu kayak apa ya, saya kan sebagai orang tua kan nangis juga. Iya, Bahkan saya juga khawatir ketika SMA, saya khawatir karena apa? Ini saya takutnya digitukan gitu. Saya sebagai orang tua kan saya itu gimana ya, ibunya itu sampai nangis gitu kadang-kadang gitu ya. sabar sampai. Nggih. Sampai yang sabar. Nggih. Semuanya sudah menjadi takdir Allah, kehendak Allah. Nggih. Pak Rahman juga begitu. Istrinya Pak Rahman juga begitu. Hidup ini hanya tinggal menjalani apa yang sudah Allah takdirkan, tentukan. Kita ini hidup ini kalau orang main film itu tinggal memainkan peran saja. Nah, perannya sebenarnya sudah diceritakan dulu. Waktu kita di Lopabut, Yan, kamu nanti punya istri, tapi istrimu selingkuh. Kamu nanti bakal cerai sama. Jadi kamu udah tahu itu. Lah ini pentingnya kita dzikir ya Latif. Saya wallahi, bukan saya sok sakti ya, bukan ya. Kemarin itu saya mau keluar. Saya kan ya namanya iseng mau keluar ya, alah pengen sambil mobil ngerokok. Waktu saya mau naik mobil saya udah bilangin nanti di jalan saya bakal dicegat orang, nanti saya bakal dimarahi gara-gara saya ngerokok. Oh, udah paham. Makanya ngerokok itu saya udah mikir nih waktu ngerokok itu. Alah biar bener waktu di jalan teh motor wing. Pak, rokoknya udisnya ngenain orang. Ayo deh ya, saya nggak marah. Saya udah tahu ini juga kan kesalahan saya. Ya sudah. Saya buang itu. Jadi penting kita itu membersihkan hati, membersihkan pikiran dengan dzikirullah. Nanti apa yang akan terjadi itu kita tahu. Kita tahu. Kalau memang ini takdir Allah memang harus terjadi ya nggak apa-apa. Yang penting kita sabar. Tahu itu bukan berarti kita terus menghindar, bukan. Tapi kita menyadari kalau itu memang salah kita, terus kita sadar. Kan saya udah tahu nih. Saya ngerokok di mobil, nanti pas di jalan nanti Din, kamu nanti ada orang yang nyegat. Ini saya nggak bohong, ini real. Nanti kamu ada yang nyegat, kemarahin kamu. Saya udah siap-siap ini karena memang ini udah takdir Allah. Ya sudah saya ngerokok di mobil. Cegat bener, dok. Pak jangan ngerokok di mobil, anunya, utisnya. Nggih Pak, hilang tak buang, nggak marah saya. Tapi kalau kita nggak tahu kan ini jadi marah-marah gitu loh. Begitu juga ketika kamu tahu, seenggak-enggaknya kamu tahu bahwa hidupmu itu sudah dijalankan sama Allah. Kayak kita dikir tadi, istrimu selingkuh, kamu jadi duda sekarang, nggak apa-apa ya. Nanti istrimu lebih cantik lagi. Amin. Siapa tahu ada cewek Malaysia cantik yang mau. Amin. Buhan Torrejohan.
Cewek satu rebutan orang 15. Yang mana yang dipilih nanti ya? Oh, Ahmad yang dipilih ya. Coba ngacung, Mat. Mat. Alhamdulillah, barakallah. Sebenarnya sih seperti ini memang sudah menjadi takdirnya Allah. Tinggal menjalani saja. Kalau saya jujur lebih ke psikolog. Iya. Kalau lebih ke psikolog, ini psikis soalnya teh. Ini psikis. Memang iya ada gangguan, tapi kan jalur gangguan itu macam-macam. Ada gangguan karena tempat, ada gangguan karena nasab, ada gangguan karena sihir, karena ain, ada juga karena psikis. Lah, kalau ini kan masuknya kan ke psikis. Ya pantesan saja spiritual dukun yang sampean undang bilang nggak bisa, karena memang bukan jalurnya. Jalurnya ini nanti bisanya diterapi dengan semuanya 3:30 mandi, jam 1 malam sampai bangun dulu, sholat taubat, sampai sholat hajat, terus minta ampun sama Allah, minta tolong sama Allah untuk anaknya bisa lebih kuat, bisa sehat. Terus air wudhu ini ditampung, ditaruh di tempat terbuka. Kalau nggak ada air wudhu, air masjid, taruh di tempat terbuka, diembun-embunkan. Nanti 3:30 pagi untuk mandi si cantik ini, untuk mandi. Mandinya kalau bisa digerujuk aja di depan rumah gitu, jangan di kamar mandi. Itu karena masuknya ini dari psikis, Pak. Ya ini kita pentingnya ngobrol sama anak itu. Kita penting ngobrol, nak di sekolah tadi gimana, teman-temannya gimana. Saya sering ngobrol kayak gitu sama anak saya. Anak saya kadang cerita gini loh ya, ya. Karena kadang-kadang anak ini diancam, kadang apa gitu, nggak, kita sebagai orang tua itu kecolongan gitu. Itulah sebagai bentuk ikhtiar. Kita ini psikis kok. Psikis, jadi untuk gangguan sihir, untuk gangguan ain itu hampir dikatakan tidak ada. Ini psikis. Hanya 20% nasab. Nah, nasab ini nanti bisa hilang, diputuskan dengan sholawat. Dengan tadi sampai mandi itu, mandi malam itu, terus sampai sholat taubat, sholat hajat, ini nanti pulih pelan, dengan izin Allah pulih nanti. Yang penting support dari orang tua kayak gitu. Kalau saya sih sebenarnya, kalau boleh jujur sih, untuk sekolah umum ya, kalau saya lebih baik ke mandiri gitu. Mandiri, karena kalau di sekolah umum itu nanti gimana ya? Ya namanya orang banyak toh, nggak paham dengan keadaan kita. Padahal anak sudah kena pembulian, akhirnya nanti kalau nggak bully lagi kan ya itu. Al-Fatihah. 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 Kalau mau diterapi di sini, mumpung liburan, libur tadi, mau di sini 3 hari, 7 hari, monggo. Jadi nanti setiap jam 2 kan anak-anak saya bangun, mandilah di situ, rujukan, ada muncul, diajak sholat di musola, gitu. Cantik kok, pinter kok. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Al-Fatihah. Sini nak, sini cantik. Saya takut. Iya, ditemenin ayahnya ya. Maju lagi, temenin ayahnya. Al-Fatihah.
Agak sini kan, sini lagi. Kita ngadep sana ya. Nah, ini seumuran anak saya itu. Ini agak sini kan, dekat sini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aman ini. Ayo, ini ada ini. Mati sini. Tak bawa sini, sini. Ini agak sini ya. Yuk sama Umi ya, terapi ya. Keluarin ilmunya. Ini kesan Gusti Allah ya. Ayo sini. Mas sana ke sebelah sana. Ada Umi beres. Oh, aku sih. Ayo. Apa? Ini diterapi dulu. Yang pegang dulu. Wong sampean megang saya aja saya langsung sakti kok. Langsung berdiri. Sama ini. Maksudnya tenaganya ini loh, langsung semangat. Ini mental. Dulu dibully itu ya, beliau dulu dibully kan, terus mungkin malu sama mau cerita sama orang tua, malu, mungkin sungkan kan, akhirnya dari pembulian itu bingung jalan, nggak mau masuk ke rumah gitu. Jadi Kenapa? Cantik loh. ya itu karena dari pembulian itu. Peluk Umi, dipeluk Umi, peluk Umi. Umur berapa ini, Kak? Umur Gak mau pakai terian kan? 16. Kenapa kamu pulang sih? Masih sekolah? Wah, kelas 2 SMA. Kamu kenapa pulang kamu? Banyuwangi. Oh, bisa bahasa Indonesia? Alhamdulillah. Bisa. Kamu anu aja jadi polisi. Insyaallah. Iya, badannya besar, tinggi, ya kan? Kawan bawa nih tas yang semalam sampean isi, bawa nih buat istri dua. Oh iya, makan dulu ya. Ya, barakallah. Makan ya. Ya. Pokoknya yang penting happy saja sama ini. Happy. Ini sama itu psikis loh itu. Boleh nggak ada di belakang. Kalau belakang sih aman. Belum ya. Aman belakang. Siapa namanya? Ngapa tuh pian? Han. Tata. Jangan malu kalau Emang sih dibully. nih anjir kafe tak Di uang kami pulang nih. jangan Biswa mau didengerin. ngomong kan? Maju. Leh, kiki malah buri ki. Mas kena lagi. Terus kalau pas dibully jangan dipendam sendiri. Udah lama itu yang kelas 5 SD dulu. Oke, di Selawati yang dipegang di Selawati. Ayah, Bapak dari mana? Iya, Bapak Gondrong ya. Iya ya. Iyo. Iyalah. Gimana Pak? Nih. Masya Allah. Dari mana, Pak? Dari Lombok apa? TV ini Tahu sini dari mana? dari YouTube dulu. Oh. Udah kenal lama sih, kenal dari sini. Yang dilihat dari tahun 2019 itu. Bulan Oktober kayaknya kalau nggak salah ingat. 2019 itu sering saya lihat kegiatannya Abah, itu makanya saya lihat semuanya itu, makanya pas kesini nggak asing, saya sering lihat di YouTube-nya Abah itu. Dari sana kenal. Nah, itu sih sebenarnya karena kita cari-cari itu kan, kita punya masalah Mbah, itu karena ada masalah sehingga kita cari siapa harinya ketemu lah Kang Ujang dulu kan, Ujang Bustami. Kamu yang betul. Iya, Ujang Bustami. Cirebon. Di Cirebon sama Gus Yuda itu. Terus kita ngasihin sama Gus Idris itu. Nah, terus akhirnya secara tidak sengaja itu kan 2019 itu kita cari, hanya lihat bukan Nur Sejati kan Pak, itu akhirnya ketemu di sana. Dari semua itu saya bandingkan dia ternyata yang lebih cocok ke Abah, nah itu saya sering di sana. Iya, soalnya yang paling sakti saya. Itu yang nyambung rasa hatinya itu Bah itu. Itu sehingga kesana lah anak-anaknya Bah itu. Sehingga sering saya lihat itu Bah pas tarung sama dengan santet semua itu, yang masuk hutan. Makanya Bunda Epi ya naksir sama saya. Iya. Apa yang bisa saya bantu ini? Nah ini bahkan permasalahan sih dia panjang ceritanya Bah itu dari tahun 2000 sekitar 17 tahun sekarang ini, itu 12 tahun itu dari tahun 2009 dulu itu dia pas kuliah dulu di Undram, FIP Undram dulu sana, yang dapat beasiswa Bah di sana mulai akar masalahnya. Oh, dulu kuliah. Kuliah itu di keguruan
Itu ada perguruan, akhirnya pas singkat ceritanya mau selesai 3,5 tahun sana mau menjadikan skripsinya nggak bisa jadi. Saya mau kerjaan skripsi, kepalanya sakit sekali itu. Nah, penyebabnya sih masalahnya karena dapat beasiswa itu beasiswa kewirausahaan 10 juta itu, nah tanya lah temen ini. Nah akhirnya dia lah yang mulai temen yang mulai dia punya usaha, semuanya dia laku semuanya. Nah dari sana mulai akar permasalahannya. Nah, akhirnya uangnya 10 juta itu tak buka usaha telur asin gitu. Nah dari sana mulai bangkrut Pak. Telur asin itu kan biasanya kan bagus bentuknya ya baik, tapi kok ada anaknya, terus kok setelah dipotong jadi 2 itu telurnya ada anaknya dan segar darahnya. Nah berarti ini tidak benar, ini tidak beres dia, itu dia. Nah orang tempat kita masukkan juga ikut bangkrut dia gara-gara kita masukkan itu. Nah dia sama-sama teman kuliah tapi dia ambil jurusan dakwah, ini saya keguruan saya ambil. Nah akhirnya ribut lah, ini dibuat fitnah di desa di sana di Lombok itu. Akhirnya kan tidak bisa akhirnya saya buang dewa itu di PP itu. Nah itu yang buat saya sehat jadinya. Nah dari sana timbul permasalahan itu dia. Nah saatnya saya buang, dia tidak sekolah lagi. Nah dari sana muncul keanehan itu ya, seperti serangan bentuknya macam itu, sampai telur itu pokoknya di mana tempat kita masukkan pasti dia bangkrut orang tuh. Nah, itu dia dan dia rusak juga. Nah selepas itu akhirnya saya kuliah lah di tahun 2013 lagi itu saya ngambil hukum lagi, saya ambil itu selesai 3 tahun itu dengan cum laude itu. Nah, tapi di sana selepasnya itu banyak permasalahan lah, itu dia. Semula kan tidak ada yang tahu, saya diem-diem, bapak tidak kasih tahu, ibu tidak kasih tahu itu, karena dia aman dia. Nah selepas dia tahu itu, karena dia timbul permasalahan yang banyak itu di sana, dia tidak selesai itu karena saya kasih tahu dia, bapak sama ibu itu pas mau wisuda itu, Pak Ibu wisuda sekarang nih selesai dengan cum laude 3,90 ini tercepat 9 gram itu dia. Nah dari sana banyak permasalahan itu, sering dikirimin aneh-aneh itu Bang, wah itu semua yang aneh-aneh. Nah itu yang singkat ceritanya dari akar permasalahannya itu. Nah dari semenjak itu timbul keanehan lagi yang kita alamin tuh. Setiap apa yang kita usahakan itu gagal, ada yang beres, gagal terus itu dia. Misalkan kalau kita jual tempe itu bagus deh kita beli itu Pak, tiba-tiba besok rusak dia, itu busuk dia, jeruk kita jual besok pagi sudah busuk di rumah itu, anaknya itu enggak bagus dah, anaknya dia. Semua kegagalan yang kita alami kita terima itu. Nah selepas itu akhirnya saya ikutin lah YouTube-nya Abah itu, semuanya saya ikutin semuanya. Akhirnya banyak saya ambil doa-doa di sana yang Abah yang pakai untuk melakukan santet di sana, dia jadi banyak saya pakai itu. Akhirnya sampai sekarang itu. Nah anehnya Bah, dari 2009 tuh sampai sekarang tuh dari 11 tempat saya pindah itu terjadi keanehan di sana itu. Nah, setiap kita cari ke sana kontrakan itu, kita kontrak itu nggak pernah dapat tempat yang bagus. Ternyata di sana yang paling murah pasti kita dapat. Nah, ternyata yang di sebelahnya itu di sana kita tinggal di situ ada bikin santetnya Wah, nah, itu yang keanehannya. Namanya siapa jenengan? Alwi Rohman gitu. Alwi Rohman. Al-Fatihah. Nama ibu bapaknya? Nah kalau ibu sudah meninggal sekarang Pak deh. Itu anak juga kemarin sudah meninggal dan juga. Siapa namanya? Ibunya? Ibunya Hatimah. Bapaknya? Adanin namanya. Al-Fatihah. Ini mas, ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tadi ibunya? Hatimah. Bapaknya? Adanin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Rambut gondrong itu harus berani, harus kuat. Itu bakal saya belajar Pak bertahun Iya. tapi Rambutnya gondrong, jenggotnya gondrong, itu harus berani. Jenggot gondrong itu ya. Coba. Nanti biar mandi dulu, nanti buat wirid. Kasih amalannya ya. Nih, ikut taruh mandi. Ini buat mandi. ini juga aneh-aneh sekarang tuh Pak. Di mana-mana kita tinggal tuh selalu banyak musuh dia. Malahan di kesandatnya semakin banyak musuhnya dia. Karena tidak pernah kita tahu orangnya, tapi Ketemu dia Duku Sandat sendiri- bilang, saya muridnya Samsudin. Aman. itu sering tuh Pak. Karena itu akhirnya saya amalkan banyak tuh sekarang tuh. Duku Sandat tahu nama saya udah takut. Itu makanya saya sering itu. Makanya selawat Nurusati sekarang Pak 1000 itu tidak perlu. Mantap itu. Malam tuh. Diminum dulu 3 kali. Ikut ini dulu, nanti biar diijazahkan amalannya. Amalannya Ya, wa idza batastum jabarin.